Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua adalah semangat untuk berittiba, untuk senantiasa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kita adalah dalam rangka untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh yang harus kemudian kita jadikan beliau sebagai teladan kita ketika kita berada di dunia ini. Yang mana juga tentunya ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan konsekuensi dari klaim kita ketika kita mengklaim diri kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah jikalau kalian mengklaim diri kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara tanda, di antara alamat dari orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah fattabi'uni, ikutilah dan jadikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Para ulama ketika kemudian menyebutkan ayat ini, mereka menyebut ayat ini sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian dari seberapa besar kebenaran dari perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemudian kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai bukti dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syahadat yang kita ucapkan, dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesaksian yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Syahadat yang kedua ini, kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai utusan Allah, itu mengandung 4 poin dari konsekuensi kita bersyahadat terhadap kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang keempat hal tersebut? Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Kalau kita sudah mempersaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, maka konsekuensinya adalah kita mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagai orang yang paling mencontoh dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak pernah membeda-bedakan
antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Sebagaimana mereka menjaga dan istiqamah di atas ibadah yang wajib, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang sunnah mereka kerjakan sebisa mungkin, bahkan mereka jaga dan senantiasa istiqamah untuk melakukan ibadah sunnah tersebut. Ada beberapa contoh yang ingin saya sebutkan bagaimana kemudian para sahabat ini begitu besar memandang ibadah-ibadah yang sunnah, berbeda dan berkebalikan dengan sebagian besar di antara kita yang meremehkan ibadah-ibadah sunnah. Contoh yang pertama, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Siapa Ummu Habibah, Bapak-bapak? Tahu Ummu Habibah, kenal? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan saudara atau anak perempuan dari Abu Sufyan. Ummu Habibah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi kulli yaumin ithnatai asyrata rak'atan banallahu lahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang setiap harinya salat 12 rakaat selain daripada salat fardu, 12 rakaat ini artinya salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat fardu. 12 rakaat sunnah yang dimaksudkan tersebut adalah 1, 2 rakaat sebelum subuh, 2, 4 rakaat sebelum zuhur, 3, 2 rakaat setelah zuhur, 4, 2 rakaat setelah maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat setelah isya. Totalnya berapa, Bang? 2 tambah 4 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat 12 rakaat ini dalam seharinya, maka nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan kemudian bangunkan baginya rumah di surga. Yang mana kaflingan terendah dari surga ini, sebagaimana dalam sebuah hadis, dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang terakhir masuk ke dalam surga, yaitu luas dari surga yang dia miliki ini adalah 10 kali lipat dari luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh raja-raja ketika berada di dunia. Itu yang paling kecil, itu yang paling sempit dari kaflingan surga yang akan didapatkan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Nah, karena motivasi ini, karena besarnya pahala dari ibadah inilah yang membuat kemudian Ummu Habibah mengatakan bahwasanya ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sunnah tersebut sejak pertama kali saya mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Ummu Habibah, ternyata Ummu Habibah menyampaikan kepada sahabat yang lain yang bernama Ambasa. Ambasa ketika pertama kali mendengarkan hadis tersebut dari Ummu Habibah, beliau juga tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut. Ambasa menyampaikan kepada sahabat yang lainnya yang bernama Amr bin Aus. Amr bin Aus juga demikian, mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak pertama kali beliau mendengarnya dari siapa? Dari Ambasa. Amr bin Aus ini menyampaikan lagi ke sahabat yang lainnya yang bernama An-Nu'man bin Salim. An-Nu'man bin Salim juga mengatakan perkataan yang sama. Beliau mengatakan bahwasanya saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak pertama kali saya mendengarnya dari Amr bin Aus.
Jadi 4 sahabat ini berlomba-lomba untuk kemudian tidak meninggalkan ibadah sunnah ini. Kenapa? Karena begitu besar ganjaran dari ibadah sunnah ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertanyaannya kembali kepada kita, Pak. Apakah kita tidak kemudian mau membenarkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang memelihara dan menjaga 12 rakaat sunnah ini? Ya, kalau kita meyakini hal tersebut, jaga dan laksanakan ibadah sunnah ini sebisa dan semampu yang kita bisa. Ya, karena ini yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi kita ini kadang ditawari surga, ya agak ogah-ogahan. Tapi kalau kemudian ditawari kenikmatan dunia, cepet, Pak. Kalau seandainya misalkan Pak Presiden kita mengatakan barang siapa yang menjaga sholat sunnah yang 12 rakaat ini, saya akan membangunkan rumah di Meikarta. Antri itu, Pak. Yakin. Karena jangankan rumah di Meikarta, ya, donat, ya, itu diskon 50% saja, antrinya Pak segambreng, ya, dari ujung, ya, sampai ujung lagi, ya. Nah, ini yang harus kemudian kita tanamkan, bahwasanya ibadah sunnah ini tidak boleh untuk kemudian kita remehkan. Karena dengan ibadah sunnah inilah yang mengantarkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis kursi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan masih saja hamba-hambaku ini bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya sampai kemudian aku mencintainya. Ya, ini satu contoh. Saya kasih contoh yang lainnya, Pak, biar kita semangat mengamalkan ibadah sunnah ini. Ya, nggak kalah dengan para sahabat yang sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua, Fatimah siapa, masih ingat? Jangan bilang istri, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Fatimah ini terbiasa, ya, dalam kesehariannya mengerjakan pekerjaan rumahnya secara sendiri, Pak, Bu. Jadi Fatimah dan juga Ali radhiyallahu taala anhuma tidak memiliki pembantu yang membantu pekerjaan rumah mereka. Semuanya di-cover dan di-handle oleh Fatimah radhiyallahu taala anha sendiri. Sampai kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha merasa tangannya kasar, Pak. Ya, kasar. Lalu kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendak meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada seseorang yang bisa dipekerjakan di rumah siapa? Di rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi ternyata ketika Fatimah datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada di rumah. Yang di rumah hanya istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian, ya, Fatimah ini pulang. Tidak lama setelah itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tadi putri beliau Fatimah datang ke rumah. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, datang ke rumah Fatimah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah, pada saat itu Fatimah dan juga Ali radhiyallahu taala anhuma sedang bersiap-siap untuk tidur, Pak, untuk istirahat. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Fatimah dan juga Ali radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang kalian minta?" Mereka minta apa tadi, Pak? Minta pembantu.
Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tukabbirallaha arba'an wa salasina. Kalian berdua sebelum beranjak ke tempat tidur kalian, hendaklah kalian bertakbir 34 kali. Wa tahmidahu salasan wa salasina. Kemudian bertahmid 33 kali. Wa tusabbihahu salasan wa salasin. Kemudian bertasbih, mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali. Jadi takbirnya 34, tahmidnya 33, tasbihnya 33. Totalnya berapa, Pak? 100. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian berdua membaca zikir ini sebelum kalian tidur, maka itu lebih baik dibandingkan dengan adanya seorang pembantu di tengah-tengah kalian. Ya. Jadi mulai nanti pembantunya resign, Pak. Ya, cukup amalkan ya zikir ini. Nah, lihat yang jadi pembicaraan kita adalah lihat Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika kemudian beliau ditanya perihal zikir ini, beliau mengatakan bahwasanya saya tidak pernah meninggalkan zikir ini semenjak pertama kali saya mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Ali radhiyallahu taala anhu, tidak juga engkau tinggalkan zikir tersebut pada saat terjadinya perang Siffin? Ya, perang Siffin itu adalah peperangan yang terjadi antara Ali radhiyallahu taala anhu dan juga Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kalau ada yang bertanya, kenapa? Mereka kan sama-sama sahabat, kenapa saling memerangi satu dengan yang lainnya? Jawabannya adalah karena besarnya fitnah yang terjadi ketika itu, dan ada orang-orang munafik yang kemudian menyusup di tengah-tengah umat Islam, yang mereka lah yang menjadi penyebab terjadinya peperangan tersebut. Ya. Jadi sahabat ini bertanya, tidak juga engkau tinggalkan zikir tersebut pada saat terjadinya perang Siffin? Maka kata Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidak juga aku tinggalkan pada saat terjadinya perang Siffin. Jadi dalam kondisi perang saja beliau kemudian tidak meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Ya. Contoh yang kedua, saya kasih contoh yang ketiga, yang terakhir, Pak. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kalau ke Ibnu Umar, Ibnu Abbas saya lupa, ya. Beliau pernah ya tidak mengetahui, terlewatkan dari beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang isinya adalah barang siapa yang ikut salat jenazah, kemudian ia ikut mengiringi jenazah tersebut sampai selesai dimakamkannya, kemudian ia pulang ke rumahnya, maka baginya pahala 2 qirot. Pahala apa? 2 qirot. 1 qirot itu setara dan senilai ya dengan gunung Uhud, Pak. Ya, berarti kalau orang mengamalkan sunnah ini, baginya pahala sebesar 2 gunung Uhud. Nah, Ibnu Umar atau Ibnu Abbas ya tidak mendengar hadis ini. Yang sampai kepada beliau adalah hadis yang lainnya, yang berbunyi, barang siapa yang ikut salat jenazah dan setelah selesai salat jenazah kemudian ia pulang ke rumahnya, maka baginya pahala sebesar gunung Uhud. Itu yang dipraktekkan oleh siapa? Ibnu Umar selama ini, karena beliau belum mendengar hadis siapa? Hadis Abu Hurairah. Dan ternyata ketika beliau diingatkan terkait tentang hadis Abu Hurairah ini, apa yang dilakukan oleh beliau? Maka beliau kemudian mengambil debu atau mengambil pasir, lalu kemudian debu dan pasir tersebut beliau usapkan di mukanya, sembari menyesali apa yang telah beliau lakukan karena tidak mengetahui adanya sebuah
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, saya telah ketinggalan dari melakukan ibadah yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Pak, contoh yang diberikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang apa-apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang menjadi perasaan Ibnu Umar ini harus juga ada dalam diri kita Pak. Kalau kita terlewatkan sebuah ibadah, maka harus muncul penyesalan dalam diri kita. Karena artinya dengan ketinggalan sunnah tersebut telah hilang pahala dari apa yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini konsekuensi kita dari apa? Dari syahadat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua apa? Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Konsekuensi dari syahadat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, konsekuensi dari syahadat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa-apa yang dikabarkan dan disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sesuatu, kita tidak boleh muncul dalam diri kita sebuah keraguan. Harus kemudian dibenarkan. Mau itu yang berkaitan tentang masalah ibadah, mau itu yang berkenaan tentang masalah muamalat, bahkan perihal masalah akidah. Harus kemudian kita yakini itu sebagai sebuah kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul mengabarkan misalkan dalam masalah akidah bahwasanya hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi sebelum munculnya 10 perkara. Ya, yang ini adalah merupakan tanda-tanda besar dari terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda tersebut yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya apa? Munculnya ad-dukhan. Dukhan itu asap, Pak. Ya, asap yang besar. Ya. Kemudian ya, munculnya atau keluarnya Dajjal. Dajjal itu sudah ada belum, Pak? Sudah ada. Bahkan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada Dajjal. Tapi belum memang waktunya untuk keluar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini pernah bertemu dengan Dajjal, Pak. Ya, pada saat Tamim Ad-Dari ini belum memeluk agama Islam. Dan setelah kemudian Tamim Ad-Dari ini bertemu dengan Dajjal, dan pertemuannya dengan Dajjal inilah yang membawa ia kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menceritakan apa yang pernah ia alami dari pertemuan ia dengan seorang makhluk yang besar yang nanti akan diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu adalah Dajjal. Tamim Ad-Dari ini, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan sebagaimana ceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini keluar bersama dengan beberapa orang dari kaumnya. Kemudian mereka naik perahu. Kemudian ya mereka terombang-ambing di tengah lautan selama 1 bulan, Pak. Terombang-ambing di tengah lautan selama 1 bulan sampai kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Nah, di pulau itulah kemudian Tamim Ad-Dari dan juga beserta dengan kawan-kawannya bertemu dengan sosok dabbah. Dabbah itu binatang melata, Pak. Binatang yang punya 4 kaki. Ya. Tapi kata Tamim Ad-Dari, ketika mensifati dabbah ini, dia mengatakan semua tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Sehingga kami, kata Tamim Ad-Dari,
tidak tahu mana bagian depannya, enggak juga mana bagian belakangnya. Kayak rambutan kali Pak ya. Enggak tahu mana bagian depannya, mana bagian belakangnya. Karena semua tubuhnya dipenuhi oleh apa? Oleh bulu. Maka kemudian Tamim Ad-Dari bertanya kepada binatang ini, "Man an? Siapa kamu?" Maka kemudian binatang ini mengatakan, "Anal jassasah." Saya adalah jassasah. Kemudian jassasah inilah yang menunjukkan Tamim Ad-Dari letak daripada Dajjal. Lalu kemudian Tamim Ad-Dari menghampiri Dajjal. Lalu kemudian Tamim Ad-Dari melihat bahwasanya Dajjal ini dalam kondisi terikat kaki dan juga tangannya. Lalu disitulah kemudian mulai percakapan yang cukup panjang antara siapa? Antara Tamim Ad-Dari dan juga Dajjal. Sampai di akhirnya kemudian Dajjal ini mengatakan bahwasanya ya sungguh beruntunglah orang-orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat aku akan keluar dan tidak ada tempat yang akan kemudian selamat dari fitnahku kecuali dua tempat, yaitu Mekah dan juga Madinah. Ya, dua tempat, Mekah dan Madinah. Itu yang bisa selamat dari apa? Fitnah dan Dajjal. Yang kemudian setelah itu Tamim Ad-Dari kemudian tidak langsung pulang ke rumahnya, Pak. Langsung kemudian menuju ke Madinah, kemudian menceritakan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya kemudian beliau masuk Islam. Ya. Jadi ini rentetan daripada ya tanda-tanda terjadinya hari kiamat yang harus kemudian kita yakini kebenarannya. Karena apa? Karena disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, konsekuensi dari apa? Ya, syahadat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah apa yang menjadi contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini 4 hal, ya, 4 perkara yang merupakan konsekuensi dari apa? Syahadat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi panjang ini baru mukadimahnya, Pak. Ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua di atas ittiba terhadap apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas terkait tentang apa yang menjadi perjalanan hidup dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada apa, Pak? Masih ingat? Hijrahnya Nabi, bukan Nabi yang hijrah. Hijrahnya para sahabat kemana? Ke Habasyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut hijrah ke Habasyah. Makanya Najasyi itu tidak pernah kemudian bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Najasyi itu bukan termasuk sahabat Nabi. Karena syarat menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3, Pak. Orang baru dikatakan dan dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua apa? Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang terakhir adalah mati dalam keadaan Islam. Ya, hafal Pak ya? Yang pertama syaratnya apa? Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mati dalam Islam. Najasyi hanya terpenuhi 2 syarat saja, Pak. Yang pertama apa? Yang pertama beriman, dan yang kedua mati dalam keadaan Islam. Adapun satu syaratnya yaitu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak terpenuhi, maka beliau bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi termasuk
tabi'in karena bertemu dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, ya sebagai pengenalan saja, ada namanya sahabat, adanya tabi'in, ada namanya tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi itu kita telah bahas ya terkait tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Habasyah. Di saat kemudian umat Islam ini hijrah sebagiannya ke negeri Habasyah, ternyata di Mekah Allah Subhanahu wa taala hendak kemudian menguatkan agama Islam. Dan ini adalah skenario yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabatnya dengan siksaan-siksaan yang didapatkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang tujuannya untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru Allah Subhanahu wa taala di saat yang sama semakin menguatkan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir tersebut berkeinginan hendak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala justru akan menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak suka. Salah satu cara kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan umat Islam ketika itu adalah dengan memberikan hidayah kepada dua tokoh dari orang-orang jahiliyah yang mereka kenal sebagai orang yang paling pemberani di tengah-tengah mereka, orang yang paling kemudian ditakuti di tengah-tengah mereka. Siapa dua tokoh tersebut? Dua tokoh tersebut adalah yang pertama Hamzah ibn Abdul Muttalib dan yang kedua adalah Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini adalah dua tokoh yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di saat kemudian umat Islam diuji, ya. Yang pertama terkait tentang keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib? Ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapa? Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah merupakan paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus saudara susuannya, Pak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib ini pernah disusui oleh wanita yang sama yang bernama Suwaibah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib selain sebagai paman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah juga apa? Juga saudara susuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamzah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah teman dari kecil, Pak. Karena umur mereka tidak jauh beda. Mereka ini sudah kemudian dekat sejak mereka kecil. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pertama kali mendengar terkait tentang keislaman daripada Hamzah bin Abdul Muttalib ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senangnya luar biasa, Pak. Ya, senang dan bahagia sekali. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah julukan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Julukannya apa? Asadullahi wa Rasulihi. Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah singa Allah Subhanahu wa taala dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singa itu lambang apa, Pak? Lambang keberanian, lambang kejantanan. Ya. Sebagaimana ya ada nama sahabat itu adalah Dihyah al-Kalbi. Kalb itu artinya apa, Pak? Anjing, Pak. Ya. Kok ada sahabat yang kemudian nama keluarganya diambil dari nama binatang dan binatang itu adalah anjing. Kalau di kita aib, Pak. Tapi kalau di negeri Arab enggak. Kenapa? Karena yang ingin dimunculkan dari sosok binatang tersebut adalah sifat yang paling menonjol dari binatang tersebut.
Dan salah satu sifat yang menonjol dari binatang anjing ini adalah apa? Al-wafa, yaitu setia, enggak ingkar janji. Ya, kalau kita mungkin aib Pak kalau diberikan nama seperti itu. Ya, tapi kalau di Arab enggak. Ya. Jadi Saman Hamzah bin Abdul Muttalib ini digelari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Asadullahi wa rasuli. Singanya Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena keberanian yang begitu menonjol dari sifat Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Sampai kemudian dalam peperangan Badar yang merupakan perang yang pertama yang kemudian dilakukan oleh umat Islam dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai apa? Sebagai pemimpin dan panglimanya di tengah-tengah umat Islam, yang kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib ini diberikan amanah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memegang panji umat Islam. Ya. Di sini di perang Badar ini Hamzah bin Abdul Muttalib menunjukkan jiwa kesatriannya. Banyak sekali kemudian di tangan beliau ini membabat habis orang-orang musyrik. Dan salah satu yang kemudian terkena sabetan pedang daripada Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah seorang musyrik yang bernama Mutai'ah bin Harb. Ya, Mutai'ah siapa? Mutai'ah bin Harb. Yang nanti Mutai'ah bin Harb ini punya keponakan, ya, punya keponakan yang bernama Jubair, ya, yang bernama Jubair, yang nanti Jubair ini punya budak yang bernama Wahsy, Pak. Ya, Jubair bin Mut'im, namanya Jubair bin Mut'im. Yang mana nanti Jubair bin Mut'im ini punya budak yang bernama Wahsy. Yang kemudian Wahsy ini ditawarkan oleh Jubair bin Mut'im. Tawarannya apa? Kalau kamu mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai balas dendam atas terbunuhnya paman saya yang bernama Mutai'ah bin Harb, maka kamu akan saya bebaskan, ya. Karena diiming-imingi oleh hal tersebut, maka ketika kemudian terjadinya perang Uhud, maka benar Wahsy ini kemudian menombak siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, sampai kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di perang itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar yang lain kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Gelarnya apa? Sayyidus Syuhada, tuannya para orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah seorang budak dari Habasyi, dari Ethiopia, budak hitam yang bernama Wahsy. Ya, yang sebagian sejarah mengatakan menyebut bahwasanya Wahsy ini adalah budak daripada Hindun, dan itulah yang kemudian memerintahkan untuk membunuh siapa? Membunuh Hamzah. Ini yang benar adalah siapa? Yang menjadi tuan daripada Wahsy ini adalah Jubair bin Mut'im, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan disebutkan dalam kitab sahihnya. Ya. Jadi setelah kemudian Wahsy ini berhasil membunuh Hamzah, maka kemudian tuannya membebaskan Wahsy. Dan Wahsy ini nanti dia akan masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika kemudian Wahsy ini masuk ke dalam agama Islam dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Wahsy, "Apakah kamu Wahsy?" "Iya, saya adalah Wahsy, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Kalau kamu Wahsy, berarti kamu yang sudah membunuh pamanku Hamzah bin Abdul Muttalib." Maka kemudian Wahsy mengatakan, "Benar wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya yang telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib." Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Wahsy, ya, "Idhab, ya, pergilah kamu wahai Wahsy, karena aku tidak ingin melihat wajahmu." Ya, lalu kemudian Wahsy ini pergi dari hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini bukanlah kemudian
menjadikan pemikiran dalam pikiran kita bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian membenci Wahsy ini. Enggak. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Wahsy ini pergi dari hadapannya, bukan untuk tidak mau kemudian ngobrol, ngomong, salam kepada siapa? Kepada Wahsy, enggak. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih sakit, masih sedih terkait tentang syahidnya siapa? Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang dibunuh oleh Wahsy ketika itu. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la yahillu lil mu'minin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya di atas tiga hari. Karena dalam kesehariannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian bertemu dengan Wahsy, ya, kemudian mengucapkan salam, dan apa menjadi hak-haknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tunaikan kepada Wahsy. Ya, nah, kemudian dari situlah kemudian ya Wahsy setelah ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, kemudian Wahsy ini ya bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab pada zaman siapa? Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Musailamah Al-Kadzdzab ini ya mengklaim dirinya adalah sebagai seorang nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Wahsy ini bertekad bahwasanya saya akan membunuh Musailamah Al-Kadzdzab sebagai bentuk apa? Bentuk daripada penyesalannya telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka benar saja kemudian Wahsy ini berhasil membunuh siapa? Membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, jadi ini diantara kisah dari siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, yang kemudian dengan keislaman daripada Hamzah bin Abdul Muttalib inilah Allah Subhanahu wa taala menguatkan barisan umat Islam ketika itu. Ya, ini laki-laki yang pertama. Ya, kita tidak membahasnya secara panjang. Saya singkat saja terkait tentang masalah sejarah daripada Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitu pula dengan laki-laki yang kedua, sosok sahabat yang kedua yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, yaitu siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kemudian Umar ini masuk ke dalam agama Islam, Rasul terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, ya Allah, ya, tinggikanlah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang paling engkau cintai. Siapa dua orang tersebut? Yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Maka ternyata yang dipilih dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Adalah Umar bin Khattab. Kata para ulama terkait tentang masalah doa ini, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara mukjizat kenabian adalah ketika Nabi berdoa, maka apa yang menjadi doanya pasti akan dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada siapa? Kepada ibu dari Abi Hurairah. Ini nanti akan kita lanjutkan insyaallah taala setelah salat Isya. Wallahu taala alam bisawab.